Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Good morning. Sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, anak-anak udah pada sarapan belum? Ada yang udah sarapan apa? Nasi goreng, nasi ayam, nasi telur. Oke. Berarti hari ini yang nggak masuk berapa orang? 2? Iya. Oke. Sebelum itu oh iya, baca bismillah dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sama Kak Novi belajar analytical exposition tentang apa aja? Definisi. Definisinya kemarin apa? Definisinya kemarin apa? Buka satu tanda. Mas, baca satu tanda. Oke, ada yang tahu artinya? Bu. Oke, pada intinya definisi dari analytical exposition itu adalah teks yang berargumen atau menyajikan pendapat secara meyakinkan tentang suatu masalah. Tujuannya ada yang ingat? Simpel aja, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Apa? Tujuannya apa? Nggak kedengeran. Ayo. Oke, menganalisis. Menganalisis apa? Teks. Oke, terus? Terus? Meyakinkan? Meyakinkan pembaca. Oke. Kalau kemarin sama Kak Novira udah belajar itu, sekarang kita ke bagian generic structure atau struktur umum dari analytical exposition. Nah, struktur umum ini ada 3. Yang pertama itu ada tesis, terus yang kedua ada arguments, yang ketiga ada reiteration. Boleh dicatat dulu sebentar? Dilanjutkan catatan sama Kak Novi juga mau. Udah? Oke, kalau udah, yang belum boleh lanjut, tapi sambil dengerin. Masuk ke struktur utama. Struktur umum yang pertama itu tesis. Tesis di sini bacanya apa? Iya, pengenalan topik. English please. Besarin lagi suaranya. Oke. Jadi tesis ini memperkenalkan topik pendapat dari penulis di dalam teks yang dia buat. Kalau butuh penjelasan bahasa Indonesianya boleh cari sendiri ya. Kalau enggak, kalau udah paham sama bahasa Inggrisnya enggak apa-apa. Terus yang kedua ada argumen, bacaannya maksudnya
mendukung atau meyakinkan? Iya. Jadi argumen itu adalah alasan-alasan untuk mendukung atau meyakinkan dari sebuah pendapat. Terus yang terakhir ini ada reiteration. Reiteration ini bacaannya artinya ya, artinya apa? Ada yang tahu? Menyatakan, mengulangi. Ya, jadi reiteration ini bagian untuk menyatakan kembali dari isi pendapat atau kalimat pengulang, kalimat pendukung yang diulang biasanya ada di akhir teks. Itu ya. Sampai sini paham? Ada yang nggak paham boleh tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada contoh teksnya. Siapa ya yang disuruh baca ya? Azahra Islami. Siapa? Ya, boleh dibaca. Kuatkan suaranya, Mbak. Tangan dulu. Nah, dari bacaannya Mbak Zara tadi, judulnya apa? Ya, social media improves communication skills. Nah, tadi kan kita habis belajar struktur umum. Ada 3 nih. Kalau bagian yang tesis yang mana? Kalimat yang mana? Ya, social media help people communicate, itu yang sampai work. Kalimat pertama ya. Terus kalau kalimat argumennya yang mana? First, student, kan sampai reunion. Terus ada lagi atau enggak? Yang mana? Oke. Jadi ada berapa pendapat? Ada berapa argumen? Dua. Syafa Maulida yang mana? Syafa Maulida. Kalimat reiterationnya yang mana? Dari contoh teks di atas. Ya, kalimat terakhir. Boleh tolong dibacakan? Social media improves communication skills. Oke. Nah, dari contoh teks ini tadi kita udah bisa bedain kan yang mana argumennya, yang mana reiterationnya, yang mana tesisnya. Kamu diartiin nggak? Enggak ya? Udah paham ya? Siapin kalian bisa kok. Oke, kita lanjut aja. Nah, di analytical exposition text itu juga ada yang namanya language feature atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di analytical itu ada 4. Yang pertama ada simple present tense. Simple present tense ini biasanya untuk menggambarkan sebuah fakta atau pendapat, describe fact or opinions.
biasanya pakai kata-kata atau kalimat social media helps, atau terus misalnya kalian membahasnya tentang handphone, mungkin handphone helps human bla 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 bla. Terus untuk unsur kebahasaan yang kedua itu ada konektif. Konektif ini biasa disebut dengan kata penghubung. Biasanya kata penghubung itu munculnya kata-katanya kayak first, second, third atau sebagainya, terus finally, because. Nah, jadi kalau misalnya kalian nemuin atau lagi baca analytical exposition, terus ada kata-kata ini, itu ya termasuk apa? Connective itu tadi apa? Kata penghubung. Sambil dicatat boleh ya? Terus yang ketiga di sini ada modal verb. Modal verb di sini biasanya untuk menunjuk keharusan atau keyakinan. Biasanya dia pakai kata-kata should, can, atau must. Oke, biar lebih meyakinkan gitu loh teksnya. Paham ya? Oke. Terus yang terakhir ini ada abstract noun atau kata abstrak. Ini biasanya untuk mengungkapkan ide, menyampaikan ide. Biasanya menyampaikan ide dalam teks analytical itu ada kata-kata apa? Impact, terus solution. Oke. Boleh dicatat. Boleh. Biar gampang. Semangat ya. Sekarang kita udah dipencet belum kak? Oke, sekarang kita waktunya untuk bacain yang keras. Time to practice. Oke. Sebelumnya silakan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang nggak masuk berapa orang? Jadi tugas kelompok hari ini kakak bakal kasih kalian satu lembar teks. Nanti di teks ini kalian harus menganalisis mana aja bagian tesisnya, argumennya, sama reiterationnya, terus sama unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang kita pakai di hari ini cuma konektif atau kata penghubung. Tadi udah ada catatan, kata penghubung udah ada contohnya ya. Oke. Kelompoknya di mana? Bisa dibikin hasilnya apa ya? Tapi gitu ya, dibikin hasilnya oh iya deh, silakan ditulis di kertas selembar. Boleh, boleh. oh iya, Boleh.
Setiap hari tidak. Ini mata pelajaran ini sampai jam berapa? Jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Oke, kerjain sampai di jam berapa ya? 8 lebih 10. Cepet itu. Ayo dikerjain sampai. Dibahas bareng-bareng sama kelompoknya. Yang tidak ikut berkontribusi nanti catat namanya. Iya. Jangan lupa sama nama kelompoknya ya. Harus next ya. Oke, sebentar ya. Dari contoh teks yang kakak kasih, kira-kira butuh HP nggak? Ya. Butuh HP nggak? Boleh pakai HP, tapi satu kelompok cuma satu. Satu. Tidak ada penawaran. Cukup satu. Kalau mau ambil HP boleh, tapi cukup satu perwakilan saja. Silent please. Boleh ambil HP tapi jangan terlalu berisik. Ayo dikerjain, jangan terlalu berisik. Tadi apa ya? Pendapat yang Oke, dengerin. Kerjain ini secepatnya. Nanti dua kelompok pertama yang lebih cepat ngumpulin nanti dapat reward dari Kak Novi. Saya dikerjain, fokus, jangan terlalu berisik. Dua kelompok pertama yang ngumpulin bakal dapat reward dari Kak Novi. James. Kerjakan dengan cepat dan benar. Attention please. Kerjakan dengan cepat dan
Kembali ke kelompok kalian. Apa alasannya? Lupa. Males. Buru-buru. Masih alasan. Ini kenapa ada? Ini dulu, main dulu. Ini dulu. Berarti ini yang ketiga ya. Ini. Nama kelompoknya yang mana? Yang ini ya. Iki mau kita tolong tak. Sorry, tak pakai cepat sakit sih. Habilitas. Karena kelompok yang kedua ngumpulin yang kurang tepat, kata masnya itu masih dia menganggapnya itu masih argumen. Terus kita tadi Miss tanya mau dibenerin atau itu kurang. Tadi bilangnya kurang. Berarti nggak masuk kriteria pengumpulan kecepatan benar. Iya apa enggak? Ya, sekarang kita koreksi kelompok yang ketiga. Kelompok apa namanya? Flower. Silent please baby. Lihat.